Kalau ada yang nanya, puas nggak pakai mobil Suzuki SL7 ini? Terus terang, aku sebagai pengguna ya, bukan sebagai sales. Aku pakai Suzuki S8 ini terus terang sangat-sangat puas sekali. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Edi Gunanda, sales Suzuki Ciputat, melalui mobil area Jabodetabek. Kali ini kita ada satu unit mobil Suzuki XL7 tipe beta manual tahun 2023. Tapi ini mobil nggak dijual ya teman-teman. Ini video tentang ya experience pengalaman memakai mobil Suzuki XL7 tahun 2023. Ya kurang lebih kalau sekarang di bulan Oktober udah 1,5 tahun. 1,5 tahunan lah ya untuk usianya. Jadi seperti apa pengalamanku di sini akan Edi ceritakan, dan apa aja yang udah aku rubah dari mobil ini dari baru ya, apa yang udah aku rubah, perintilan-perintilan atau masih standar-standar aja. Nah, pada video ini akan Edi bahas tentang mobil Suzuki SL7 ini. Tapi jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share teman-teman kalian agar videonya bermanfaat sebagai referensi pembelian mobil Suzuki teman-teman. Oke, kalau ada yang nanya, puas nggak pakai mobil Suzuki SL7 ini? Terus terang, aku sebagai pengguna ya, bukan sebagai sales. Aku pakai Suzuki S8 ini terus terang sangat-sangat puas sekali. Kenapa puas? Yang pertama, untuk kos ataupun biayanya itu selama 1,5 tahun itu terus terang aku cuma bayar bensin aja. Untuk biaya servis itu semuanya aku serahkan ke dealer Suzuki. Aku kebetulan servisnya di dealer Suzuki terus ya. Jadi untuk oli segala macam aku serahkan Suzuki semua. Jadi aku cuma isi bensin, dan isi bensinnya juga ya, itu benar-benar irit bahan bakar. Pengalaman aku pernah itu bawa pulang kampung ke daerah Medan ya, bukan nyampe sebelum Medan. Kalau teman-teman tahu, orang Sumatera daerah Kota Pinang ya, atau sebelum Rantau Prapat, itu aku perjalanan sekitar 2 hari. Bensinnya tahu nggak habis berapa? Bensinnya habis sekitar Rp900.000. Aku lihat rata-rata konsumsi bahan bakar setelah aku hitung total itu sekitar 17,5. Itu rute kombinasi ya. Yang tol itu cuman dari Lampung sampai Palembang. Dari Palembang sampai ke Medan itu rutenya jalan raya seperti biasa, salip-salipan mobil truk, dan iritnya itu luar biasa di 17,5. Aku udah hitung full to full. Itulah tadi untuk iritannya. Terus di dalam mobilnya juga berasanya kedap, nyaman ya. Kalau misalnya orang mungkin ya, kebanyakan user mungkin pengalaman itu udah pernah punya mobil brand sebelah ya, mungkin kalau dibanding sama ini dia mungkin merasa nyaman ya. Tapi memang aku juga sebelumnya pengguna dari mobil Suzuki Baleno ya, dan nyamannya itu sama. Dan aku juga terus terang pernah nyobain brand lain, memang dari Suzuki Baleno, Suzuki SL7 ini lebih nyaman ketimbang yang brand sebelah ya. Dari brand sebelah ya, mungkin teman-teman bisa tebak aja apa aja tuh brandnya, ada banyak ya. Oke, untuk perintilan-perintilan yang udah aku rubah dari mobil Suzuki SL7 ini, ya, experience-ku lah ya untuk mobil ini, pengalamanku kayak kemarin aku bilang, kayak tadi aku bilang, aku sempat pulang kampung ke daerah Medan, lampunya itu bener-bener bikin tersisa sekali ya, nggak begitu terang, apalagi kan lintas Sumatera ya, lintas Sumatera itu kanan kiri gelap, kanan kiri itu kelapa sawit ya, dan benar-benar gelap. Jalanan itu kurang terang dengan lampu utamanya. Makanya itu sebelum aku pulang kampung lagi, aku udah siapin ganti ya. Jadi aku udah ganti di bagian lampunya. Aku nggak ganti lampu utama biarin aja standar. Aku ganti cukup di lampu fog lamp aja. Aku ganti fog lamp yang biled, mereknya Dulux. Ini benar-benar puas. Videonya udah aku sempat upload, bahkan udah 2 video pemasangan, video hasil, dan video nyobain ke puncak udah aku buat videonya. Teman-teman cari aja di channelku, udah aku buat videonya. Yang pertama ini udah aku ganti. Terus lanjutnya plat nomor standar, nggak aku kasih mika-mika ya, masih standaran aja. Ini masih bawaan semuanya, tatakan plat masih dari dealer. Di sini aku kasih list hitam, aku hitamin ya di bagian grillnya. Kenapa aku hitamin? Aku terinspirasi sama Suzuki SL7 yang beta atau alpha, yang hybrid kan grillnya itu udah full hitam ya, kecuali logo Suzuki-nya nggak hitam. Jadi aku sisain logo Suzuki-nya nggak hitam, jadi grill yang ini aku hitamin hitam glossy. Sebenarnya ini bukan hitam seperti mirip dengan SL7 alpha dan beta ya. Ini cuman masih kayak hitam-hitam titanium gitu ya, masih ada hitam-hitam
transparan chrome-nya kalau teman-teman perhatiin ya. Jadi nggak hitam banget seperti logo seperti grillnya SL7 tipe beta. Terus yang lainnya, aku udah ganti juga di sini kaca filmnya. Terus terang ya, aku orangnya kalau bawa mobil itu suka jalan-jalan ya siang ya, namanya siang, panas, matahari terik. Tentunya perlu kaca film yang mumpuni untuk membuat kita makin nyaman dalam mobil ya. Makanya aku ganti kaca filmnya dari Black Phantom ya. Aku ganti kaca filmnya dari Black Phantom full. Depannya aku kasih 40%, sampingnya itu aku kasih 80, semuanya 80. Kanan kiri belakang 80 kecuali depannya 40. Karena untuk sorotan depan kita perlu lebih terang ya. Kalau samping ya it's okay, nggak masalah karena kita nggak ngelihat samping ya. Jarang kita ngeliat samping jalan ke kanan atau kiri ya. Kebanyakan kita ngeliat depan. Jadi aku kasih yang depan itu 40. Tapi teman-teman bisa lihat kaca filmnya luar biasa gelap sekali ya. Untuk segi keamanan atau privasi ini benar-benar terjaga sekali. Oke, ini dia teman-teman kaca filmnya. Ini depan 40, samping ini 60 ya. Bener-bener nggak kelihatan sama sekali ya. Kasat mata nggak kelihatan, privasi kita benar-benar terjaga. Aku pasang kaca film Black Phantom nih. Belakang juga 80, kanan kiri 80 semua nih. Ini luar biasa. Untuk kegelapannya top. Ini dari luar aja nih yang gelap teman-teman. Tapi kalau dari dalam itu terang ya. Cuman depannya aja ya. Kalau depannya ya masih kelihatan lah setir tuh. Tapi masih oke, nggak begitu kelihatan. Kaca film Black Phantom. Terus aku juga, ini kan tipe beta ya. Seperti teman-teman tahu, kalau beta itu nggak dapet talang air yang kayak gini ya. Nggak ada talang air polosan harusnya ya. Aku pasangin talang air by Suzuki Sport ya. Jadi originalnya Suzuki. Kepunyaan dari Alfa. Jadi aku pasangin. Ya kanan kiri semuanya aku pasang. Terus aku juga pasangin spoiler. Spoilernya juga aku pasangin yang original. Punyanya si Suzuki SL7 Alpha. Jadi orang ngiranya kebanyakan inilah tipe Alpha. Tapi sebenarnya ini tipe beta teman-teman ya. Bukan tipe Alpha ya. Kalau sekilas orang ngeliat dari samping, wah itu spoilernya ori kayaknya Alpha deh. Setelah airnya juga ori kayak Alpha deh. Dan kalau teman-teman perhatiin di bagian belakang, itu bener-bener nggak ada logo Alphanya ya. Ini adalah tipe beta teman-teman ya. Oke, di bagian belakang, perintilan-perintilan yang aku udah pasang juga di sini. Untuk lampu remnya yang merah-merah ini nih, aku lapisin skotlet yang bening hitam ya, jadi kelihatan lebih maco ya, lebih sporty ya. Aku pasang kanan kiri ya. Dan di bagian garnish ini juga aku pasang yang seperti yang bagian depan ya. Dia itu nggak hitam sekali seperti tipe Alpha atau tipe beta grillnya. Masih ada bening-bening untuk krum-krumannya, jadi kayak warna titanium gitu, jadi lebih mewah gitu loh teman-teman ya. Untuk logo bagian belakangnya aku skotlet full hitam nih, jadi beda sama depannya. Jadi apa ya, untuk nyamain aja sih, kalau krum di situ kayak nggak nyambung gitu sama lampu remnya, jadi aku sengaja hitamin. Jadi bener-bener gagah sekali teman-teman ya. Oke, itu dia untuk bagian eksterior ya. Yang bagian interior, aku kebanyakan orang sih nggak pasang sarung jok ya, tapi aku di sini pasang sarung jok. Aku pasang sarung jok by MBTech. Sarungnya pakai MBTech ya. Namanya pemakaiannya agak kotor ya, berantakan teman-teman ya. Aku pakainya desain standar ya, jadi nggak banyak lekukan, cuman lekukan biasa aja, garis-garis gitu. Cuman aku kasih list benang merah di bagian pinggir dan ada list merah di bagian tengah. Di bagian sini juga ada ya. Ini full depan, belakang ya. Berantakan teman-teman, mobil tempur ya. Nah, semuanya. Selain jok, aku juga pasang di bagian karpet dasarnya. Karpet dasarnya di sini aku pasangnya bukan karpet biasa yang biasa, tapi aku pasang karpet dasar yang mantap nih, yang Vegas, yang harganya itu ya setara sama sarung jok lah ya, sarung jok biasa maksudnya. Aku pasang karpet Vegas, jadi kalau misalnya ketumpahan minuman itu kita aman ya. Ini full sampai belakang. Terus
Ini tuh juga aku pasangin di bagian sini seal guard ya. Aku pasangin door seal guard. Kalau tipe beta kan sebenarnya nggak ada. Cuman ini aku pasangin cuman 2 aja, kanan kiri aja ya. Depan, tapi kalau belakang itu nggak pasang. Nggak tahu. Karena memang kemarin nih sisaan cuma dapat ya, jadi aku pasang aja ya. Terus selain itu juga aku pasangin air purifier teman-teman. Air purifier dari SAP ya. Jadi gunanya apa? Jadi gunanya ini untuk menetralisir udara yang ada di kabin ya. Jadi di dalam kabin itu untuk udaranya jadi segar lagi teman-teman. Nah kalau kayak gini-gini nih receh-receh buat parkir ya. Untuk head unitnya aku nggak rubah, masih tetap sama ya. Aku pakai head unit bawaan. Untuk dashboard panelnya nggak aku ganti-ganti, masih tetap sama. Nah kalau teman-teman nanya kilometernya udah berapa selama 1,5 tahun, tuh bisa lihat kilometernya di 28.300 selama 1,5 tahun, 2003 bulan 4 ya, bulan 4 di 28.000. Untuk bahan bakar dalam kota itu bisa rata-rata di 13,2, itu macet-macetan ya. Gokil sih mobilnya ini, irit. Untuk luar kota itu kemarin aku Bandung cobain di 18, sekian, 18,2 ya kemarin gitu. Jadi ginilah kondisinya mobilnya untuk sekarang ya. Untuk lecet-lecet pemakaian adalah kayak gini nih, penyok ya, slow lesung ya. Terus lecet-lecet biasa lah kayak gini, lecet-lecet ya. Terus terang lecetnya sih nggak terlalu parah banget ya, masih biasa aja lecetnya, nggak terlalu berat, masih minor-minor lecet-lecet pemakaian alus-alus ya. Untuk bannya masih ban bawaan karena memang kilometernya masih ya segitu ya, masih 28.000. Kebetulan mobilnya kotor ya, belum aku cuci. Ini bannya ini teman-teman masih tebal ya, masih lumayan tebal, pakai Dunlop NASF tuh, masih tebal. Terus kalau teman-teman nanya untuk mesinnya sekotor apa sih selama 1,5 tahun, aku coba buka karena ini nggak pernah aku buka untuk mesinnya ya. Coba aku buka mesinnya. Wow, debunya lumayan teman-teman. Akinya aku belum pernah ganti, masih pakai aki bawaan dari pabrikan, jadi belum pernah ganti. Biasanya untuk ganti kalau orang bengkel ngomong sih usia aki itu untuk mobil baru rata-rata di 40 sampai dengan 50 ribu. Yang mudah-mudahan sampai 100 ribu ya, jadi nggak ngeluarin biaya untuk aki. Jadi kalau bisa jangan sampai lampu utama menyala dalam kondisi mobil mati, mesinnya mati ya. Itu bisa membuat aki lebih cepat soak ya. Itulah dia untuk review singkat dari Suzuki SL7 tipe beta manual tahun 2023 ya. Pecinta manual nih, iya aku pecinta manual teman-teman ya. Mobil pecinta manual. Walaupun sekarang di Jakarta macetnya luar biasa, tapi aku lebih suka yang manual karena kalau pulang kampung tuh lebih enak manual loh sebenarnya dibanding matic, karena manuvernya lebih oke kalau yang manual. Oke, itu dulu guys untuk videonya kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Akhir kata dari Edi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Suzuki, ingat Edi, mobil Suzukinya dengan Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.